Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putu Tujonako dari Prodi Teknik Industri Azore dengan NIM 190601009. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi yang berasal dari Mapel Psikologi Azore. Motivasi itu sendiri menurut saya itu adalah dorongan di mana seseorang itu mendapat dukungan, yaitu yang berkesan membangun. Nah, sedangkan di sini motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, sedangkan teori-teori ini juga banyak, yaitu ada 5. Yang pertama itu teori hierarkis Maslow, yang kedua itu teori Affelder, yang ketiga itu teori Clifton-Alfelder, dan yang keempat teori motivator Eugene Herberg, dan yang terakhir teori harapan Pro. Oke, kita akan menjelaskan dari paling awal, yaitu teori hierarki Maslow. Nah, teori hierarki Maslow itu sendiri ditemukan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Nah, teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki Maslow, hierarki kelima. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air maupun kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan kebutuhan keamanan yaitu kebutuhan akan rasa aman. Dan untuk kebutuhan sosial yaitu kebutuhan dicintai maupun dicintai oleh seseorang. Untuk keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan psikologi, keamanan, dan sosial orang perlu diakui oleh orang lain. Sedangkan kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan atau keinginan seseorang. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori Affelder yang ditemukan pada tahun 1969 dan merupakan teori alternatif atau teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia. Nah, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan memenuhi faktor psikologis dan materialistis seseorang. Nah, yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan mungkin lebih sama kayak tadi lah, kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain atau istilahnya sosial lah. Kita kan manusia kan makhluk sosial lah ya, pasti butuh dengan akan hal itu. Dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh atau mencapai potensi diri secara maksimal. Oke, kita akan menjelaskan selanjutnya kita akan menjelaskan teori yang ketiga, teori Clifton-Alfelder. Nah, teori Alfelder dikenal dengan teori ERG, kebutuhan akan pertumbuhan. Dan secara serentak apabila teori Alfelder disimak lebih lanjut, yaitu ada 3 kemungkinan ya, yang di sini mungkin akan saya bacakan juga dan saya jelaskan lah istilahnya. Makin tidak terpenuhi suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskan yang pertama. Dan yang kedua, kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Dan yang terakhir, sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang ditingkatkan lebih tinggi, semakin besar juga keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Jadi sebenarnya kurang paham juga ya, tapi nggak apa lah ya, kita coba. Oke, kita menjelaskan lanjut ke teori 4, yaitu teori motivator Eugene Herberg. Frederick Herberg adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Itu sempat baca tadi, yang mengembangkan teori motivator Herberg ya, ini yang ada di sini ya.
Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi. Nah, teori motivator Heisenberg juga dikenal teori dua faktor, ya ini akan saya bacakan, yaitu kepuasan bekerja dan ketidakpuasan bekerja. Dari kepuasan bekerja sendiri, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi, tanggung jawab, dan lain-lain yang bersifat positif, ya teman-teman. Dan sedangkan ketidakpuasan bekerja ini, ya tahulah, lebih ke gaji juga dan keamanan bekerja yang mungkin kurang terpenuhi atau gimana, ya mungkin orang itu lebih protes atau ke ini, kalau di sini diartikan lebih ke tidak puasan diri. Oke, yaitu mungkin, dan ini yang paling terakhir yaitu nomor 5, teori-teori dari keempat teori yang paling di atas ini yang terakhir, yaitu teori harapan Fromm. Oke. Secara profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam buku yang berjudul Work and Motivation. Orang-orang termotivasi dalam suatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Terhadap 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu akan saya bacakan, yaitu yang pertama harapan, instrumentali, dan terakhir valensi. Dari harapan sendiri yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Dan instrumentali yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu ataupun kinerja hasil. Valensi yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Ya mungkin itu dari presentasi saya maupun menjelaskan tentang teori motivasi. Dan saya sebenarnya kalau dari saya sendiri itu motivasi itu yang artinya ya tadilah lebih ke membangun dan mendorong seseorang menjadi lebih baik dan lebih percaya diri. Karena gimana ya pernah dari setiap orang, kalau dari orang kan mereka memotivasi supaya kita itu nggak harus jadi orang itu, cuman ya tahulah supaya kita itu bisa lebih baik dari diri kita sendiri. Karena motivasi itu nggak hanya dari diri kita sendiri, orang lain juga banyak sebenarnya, banyak dari film-film, kartun maupun apalah itu, intinya dapat memotivasi. Kadang ya, tapi lebih awal tuh motivasi adalah kembali ke diri kita sendiri lah. Karena tetap kalau misal kita dapat motivasi dari orang lain, kita bagaimana kita cara menerimanya itu tetap ke kita sendiri. Yaitu menurut saya lah tentang motivasi. Dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.